Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini, silahkan bantu subscribe dulu, like, and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan. Kerajaan Kutai, pendiri, silsilah, masa kejayaan dan keruntuhan serta peninggalannya, bagaimana sejarah kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan. Pendiri kerajaan Kutai adalah Aswawarman. Sehingga beliau mendapat gelar Wangsakerta yang berarti pembentuk keluarga raja. Selain itu, Raja Aswawarman juga mendapat sebutan sebagai Dewa Ansuman yang berarti Dewa Matahari. Pemberian gelar ini juga disebutkan pada stupa peninggalan kerajaan Kutai. Namun, dalam beberapa cerita juga disebutkan bahwa pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga. Tidak ada informasi otentik yang menyebutkan tentang siapa pendiri kerajaan ini. Menurut para ahli menyebutkan, kedudukan Kudungga pada saat itu adalah kepala suku dari Kutai. Kerajaan Kutai ini masuk ke dalam kategori salah satu kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Diperkirakan kerajaan ini telah ada sejak abad 5M atau tanda kurang lebih 400M dan dibangun mulai dari abad keempat dengan bukti yang ditemukan berupa 7 buah prasasti Yupa yang memperkuat teori berdirinya kerajaan tersebut. Prasasti tersebut bertuliskan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta dalam bentuk syair. Prasasti Yupa juga termasuk prasasti tertua yang menyatakan telah berdirinya suatu kerajaan Hindu tertua yakni Kerajaan Kutai. Yupa ini berupa tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Dalam Yupa disebutkan bahwa Mulawarman adalah raja yang sangat baik dan kuat. Mulawarman merupakan anak dari Aswawarman sekaligus cucu dari Raja Kudungga yang telah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Raja Aswawarman disebutkan seperti Dewa Ansuman, Dewa Matahari. Beliau memiliki 3 anak termasuk Mulawarman yang terkenal sebagai raja yang terbesar di kerajaan ini. Raja Mulawarman memeluk agama Hindu dan mempunyai tempat suci yang dinamakan Waprakeswara. Tercampur oleh budaya manapun. Pada mulanya, kedudukan dari Kudungga ini merupakan kepala suku. Maharaja Marawijaya Warman, Maharaja Gajayana Warman, Maharaja Tungga Warman, Maharaja Jayanaga Warman, Maharaja Nalasinga Warman, Maharaja Nalaparana Tungga, Maharaja Gadingga Warman Dewa, Maharaja Indra Warman Dewa, Maharaja Sangga Warman Dewa, Maharaja Chandra Warman, Maharaja Sri Lanka Dewa, Maharaja Guna Parana Dewa, Maharaja Wijaya Warman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nalapandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharma Setia. Sementara itu pada abad 13 di muara Sungai Mahakam berdiri kerajaan bercorak Hindu Jawa yaitu Kerajaan Kutai Kertanegara yang didirikan oleh salah seorang pembesar dari Kerajaan Singasari yang bernama Raden Kusuma yang kemudian bergelar Aji Batara Agung Dewa Sakti dan beristrikan Putri Karang Melenu sehingga kemudian menurunkan putra bernama Aji Batara Agung Paduka Nira. Proses asimilasi penyatuan dua kerajaan tersebut telah dimulai pada abad 8 dengan pelaksanaan kawin politik antara Aji Batara Agung Paduka Nira yang mempersunting Putri Indra Perwati Dewi yaitu seorang putri dari Guna Prana Tungga salah satu dinasti Raja Mulawarman, Martadipura tetapi tidak berhasil menyatukan kedua kerajaan tersebut. Baru pada abad 16 melalui perang besar antara Kerajaan Kutai Kertanegara pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinum Panji Ing dengan Kerajaan Kutai Mulawarman, Martadipura pada masa pemerintahan Raja Dharma Setia. Dalam pertempuran tersebut Raja Dharma Setia mengalami kekalahan dan gugur di tangan Raja Kutai Kertanegara Aji Pangeran Sinum Panji, yang kemudian berhasil menyatukan kedua kerajaan Kutai tersebut sehingga wilayahnya menjadi sangat luas dan nama kerajaannya pun berubah menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martadipura yang kemudian menurunkan dinasti Raja-Raja Kutai Kertanegara sampai sekarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan nama dan tempat, juga. Literatur sejarah menyebutkan bahwa sejak abad 13 sampai tahun 1960 yang menjadi Raja, Sultan, daerah Swapraja Kerajaan Kutai Kertanegara, berdasarkan tahun pemerintahannya adalah sebagai berikut. Tahun 1300 sampai tahun 1325 Aji Batara Agung Dewa Sakti. Tahun 1350 sampai tahun 1370 Aji Batara Agung Paduka Nira. Tahun 1370 sampai tahun 1420 Aji Maharaja Sultan.
Tahun 1420 sampai tahun 1475 Aji Raja Mandarsyah. Tahun 1475 sampai tahun 1525 Aji Pangeran Tumenggung Jayabaya Aji Raja Puteri. Tahun 1525 sampai tahun 1600 Aji Raja Mahkota. Tahun 1600 sampai tahun 1605 Aji Dilanggar. Tahun 1605 sampai tahun 1635 Aji Pangeran Sinum Panji Mendopo. Tahun 1635 sampai tahun 1650 Aji Pangeran Dipati Agung. Tahun 1650 sampai tahun 1685 Aji Pageran Mejo Kesumo. Tahun 1685 sampai tahun 1700 Aji Begi gelar Aji Ratu Agung. Tahun 1700 sampai tahun 1730 Aji Pageran Dipati Tua. Tahun 1730 sampai tahun 1732 Aji Pangeran Dipati Anum Panji Pendopo. Tahun 1732 sampai tahun 1739 Sultan Aji Muhammad Idris. Tahun 1739 sampai tahun 1782 Aji Imbut gelar Sultan Muhammad Muslihuddin. Tahun 1782 sampai tahun 1850 Sultan Aji Muhammad Salehuddin. Tahun 1850 sampai tahun 1899 Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Tahun 1899 sampai tahun 1915 Sultan Aji Alimuddin. Tahun 1915 sampai tahun 1960 Sultan Aji Muhammad Parikesit. 1960 sekarang, Sultan Haji Aji Muhammad Salehuddin II. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Ditemukannya prasasti atau yupa di Muara Kaman merupakan salah satu bukti bahwa kehidupan Kerajaan Kutai sangatlah makmur dan sejahtera. Kejayaan Kerajaan Kutai meredup ketika berada di bawah pimpinan dinasti Kudungga. Hal ini terjadi ketika kerajaan besar seperti Majapahit dan Singosari sedang mengalami masa-masa kegemilangan. Sejak saat itu, tidak ada lagi cerita tentang kehidupan Kerajaan Kutai yang berada di bawah dinasti Kudungga. Kudungga berasal dari Kerajaan Champa di Kamboja. Aswawarman yang merupakan anak dari Kudungga dipercaya untuk menjadi raja pertama di Kerajaan Kurtai Martadipura dengan sebutan Wangsakerta. Tetapi, pada beberapa catatan sejarah juga ada yang menganggap Kudungga sebagai raja yang pertama dari Kerajaan Kutai. Setelah Raja Aswawarman, tonggak kepemimpinan Kerajaan Kutai diberikan kepada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan anak dari Raja Aswawarman. Di masa pemerintahan Raja Mulawarman ini kerajaan mencapai masa kejayaan. Hal ini terjadi karena kebijaksanaan dan perhatiannya terhadap hal-hal yang bersifat religius. Raja Mulawarman memberikan hadiah berupa emas, tanah, dan ternak secara adil kepada para Brahmana. Selain itu, beliau juga mengadakan upacara sedekah di tempat yang dianggap suci atau Waprakeswara. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, rakyat juga sangat menghormati rajanya dengan menyelenggarakan kenduri demi keselamatan sang raja. Bukti kebesaran Raja Mulawarman juga tertuang dalam tulisan-tulisan yang ada di Tugu Prasasti. Prasasti Mulawarman terdiri dari 7 yupa. Prasasti tersebut berisi puisi anustup. Namun dari ketujuh prasasti tersebut, hanya 4 yupa yang sudah berhasil dibaca dan diterjemahkan. Masa keruntuhan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini Kutai Martadipura, berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama Tanjung Kute. Kutai Kartanegara inilah, di tahun 1365, yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara, Kerajaan. Sejak tahun 1735 Kerajaan Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar pangeran berubah menjadi bergelar Sultan, Sultan Aji Muhammad Idris dan hingga sekarang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Baca juga artikel yang mungkin berhubungan, sejarah Kerajaan Singasari, awal berdiri, silsilah raja, masa kejayaan. Peninggalan Kerajaan Kutai. Peninggalan sejarah Kerajaan Kutai di abad 21 sekarang ini,
beberapa peninggalan sejarah kerajaan Kutai masih bisa kita temukan di Museum Mulawarman yang letaknya ada di Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara. Berikut ini adalah benda-benda yang merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai. Ketopong Sultan Kutai. Ketopong Sultan yaitu mahkota raja dari kerajaan Kutai yang terbuat dari bahan-bahan emas dengan berat 1,98 kg. Hingga sekarang mahkota ini masih tersimpan rapi di Museum Nasional Jakarta. Mahkota ini dijumpai sekitar tahun 1890 yang terletak di daerah Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Adapun di Museum Mulawarman juga terdapat pajangan dari ketopong Sultan Tiruan. Kalung uncal. Ini merupakan kalung emas yang memiliki berat 170 gram dengan hiasan liontin berelief kisah Ramayana. Kalung uncal ini menjadi salah satu atribut dari kerajaan Kutai yang dipakai oleh Sultan Kutai Kartanegara semenjak Kutai Martadipura bisa dijajah dan ditaklukkan. Menurut pemeriksaan para ahli, kalung uncal ini diperkirakan berasal dari India. Hingga sekarang, hanya terdapat 2 kalung uncal di dunia ini. Yang pertama terletak di negara India dan yang kedua berada di Museum Mulawarman, Kota Tenggarong. Kalung Ciwa. Kalung Ciwa merupakan salah satu peninggalan bersejarah dari kerajaan Kutai yang ditemui pada zaman kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kalung ini ditemukan oleh warga di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman pada tahun 1890. Hingga sekarang kalung Ciwa ini masih dipakai sebagai suatu perhiasan kerajaan yang juga digunakan oleh raja ketika ada sebuah pesta untuk pengangkatan raja baru. Pedang Sultan Kutai. Pedang ini terbuat dari bahan emas yang padat. Di bagian gagang pedang tersebut terdapat ukiran seekor binatang harimau yang sedang bersiap-siap untuk menerkam musuhnya. Sedangkan ujung sarung pedang dihiasi oleh ukiran seekor binatang buaya. Pedang Sultan Kutai masih ada dan terjaga hingga saat ini. Pedang ini dapat ditemukan di Museum Nasional Jakarta. Kura-kura emas. Kura-kura emas ini merupakan salah satu peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai yang sekarang berada di Museum Mulawarman. Benda ini berukuran sebesar setengah kepalan tangan. Menurut data informasi yang ada di Museum Mulawarman, benda ini ditemukan di daerah Lon Lalang, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Menurut cerita sejarah, ini juga merupakan salah satu benda yang dipersembahkan oleh seorang pangeran yang berasal dari kerajaan China dan diberikan kepada putri Sultan Kutai yang bernama Aji Bidara Putih. Sang pangeran memberikan berbagai macam benda unik tersebut untuk membuktikan kesungguhannya ingin menikahi sang putri dari kerajaan tersebut. Keris Bukit. Keris Bukit memiliki hubungan yang sangat erat dengan Permaisuri Aji Putri Karang Melenu. Permaisuri Aji Putri Karang Melenu tersebut bukan hanya seorang istri dari Raja Kutai Kartanegara semata namun juga pemilik dari keris bukit tersebut. Pasalnya permaisuri tersebut adalah seorang bayi perempuan yang dulunya ditemukan dalam sebuah gong yang hanyut di balai bambu yang ditemukan oleh warga sekitar. Uniknya dalam gong tersebut tak hanya terdapat seorang bayi perempuan semata namun juga terdapat sebutir telur ayam serta sebilah keris yang kini keris tersebut diberi nama sebagai keris bukit. Kelambu kuning. Sedikit menyimpan kisah mistis di dalamnya, kelambu kuning ini di dalamnya terdapat benda peninggalan kerajaan Kutai yang dimana di dalam benda-benda tersebut memiliki kekuatan magic. Khususnya di dalam kelambu kuning yang dimana kekuatan tersebut berfungsi untuk menghindari terjadinya bala yang dapat ditimbulkan. Keris Bukit Kang. Keris Bukit Kang merupakan keris yang digunakan oleh Permaisuri Aji Putri Karang Melenu atau permaisuri dari Sultan Kutai Kartanegara yang pertama untuk melawan para musuh. Keris ini dikenang dengan nama keris Bukit Kang. Tali Juwita. Tali Juwita adalah sebuah tali yang terbuat dari benang dengan jumlah 21 helai. Biasanya tali tersebut digunakan pada saat upacara adat bepelas sedang berlangsung. Tali Juwita ini menunjukkan simbol 7 muara serta 3 anak sungai. Sungai yang tergambar di tali tersebut adalah Sungai Kelinjau, Sungai Kedang Pahu, dan Sungai Belayan. Tempat duduk raja. Tempat duduk raja adalah benda peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai yang dulu menjadi singgasana dari para raja yang sedang memerintah. Sekarang tempat duduk tersebut telah tersimpan dan terjaga dengan baik di dalam Museum Mulawarman. Meriam Kerajaan Kutai. Meriam Kerajaan Kutai adalah senjata pertahanan yang kuat pada saat itu. Hingga saat ini masih ada 4 meriam yang terjaga yakni meriam Gentar Bumi, meriam Sapu Jagat, meriam Sri Gunung dan meriam Aji Entong. Keramik kuno Tiongkok.
Keramik kuno Tiongkok diperkirakan oleh para ahli berasal dari dinasti dalam kekaisaran zaman Cina kuno yang sempat ditemukan dalam keadaan tertimbun di sekitar Danau Lipan. Hal tersebut membuktikan bahwa kerajaan Kutai dan juga kekaisaran China telah melakukan hubungan perdagangan yang erat pada masa lampau. Gamelan Gajah Prawoto tersimpan di dalam Museum Mulawarman. Gamelan ini konon katanya berasal dari Pulau Jawa yang masuk dalam peninggalan kerajaan Kutai. Tembok Kerajaan Majapahit. Tembok Kerajaan Pahit ini termasuk ke dalam salah satu peninggalan yang tertua dari Kerajaan Majapahit yang masuk ke dalam salah satu peninggalan dari Kerajaan Kutai. Prasasti Yupa. Dan prasasti inilah yang merupakan peninggalan Kerajaan Kutai tertua dan prasasti pertama yang dimiliki kerajaan tersebut. Benda bersejarah ini merupakan bukti terkuat adanya kerajaan Hindu salah satu terbesar yang ada di Indonesia yang berada di daerah Kalimantan. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa prasasti berupa tiang batu, yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India yang sudah mengenal Hindu. Yupa mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai prasasti, tiang pengikat hewan untuk upacara korban keagamaan, dan lambang kebesaran raja. Mohon maaf apabila hal ini beda persepsi dengan Anda. Apapun gambar dalam video tidak sesuai dengan kata-kata, itu hanya ilustrasi saja. Semoga bermanfaat. Bantu subscribe, like dan komen, agar video berikutnya bisa terus ditayangkan. Terima kasih, semoga kita selalu sehat dan berkah. Amin. Titik.